Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan yang pasti dimudahkan rezekinya dan selalu mengalir. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini saya sedang berada lagi-lagi kembali ke Kali Uyut atau jembatan Kali Uyut atau jembatan Pasar Uyut ya di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dan ini adalah penampakan terkini dari jembatan Kali Uyut yang ini sudah masuk finishing sebetulnya, dan sebentar lagi juga akan diresmikan dan siap dilalui oleh pengguna jalan, khususnya dari arah Pantura ya masuk ke area sini nih, ke kawasan Cibitung dan sekitarnya. Dan mungkin sobat infra sudah melihat video-video saya sebelumnya terkait dengan jembatan Kaliut ini, dan jembatan yang saya visualkan ini adalah penampakan terkini di mana untuk pengaspalan sudah dilakukan ya menggunakan hot mix ya, agregat hot mix ya, sudah ada penebalan. Ini bisa saya tampilkan ya bagaimana ketebalan dari aspal hot mix ini ya, yang berwarna hitam, tapi mungkin karena sudah beberapa kali dilalui jadi warna hitamnya itu sedikit memudar ya, karena banyaknya debu-debu juga sih. Untuk ketebalannya ini lumayan juga ya, ada sekitar 10 cm mungkin kurang lebih ya. Apakah ini masuk standar? Yaitu ya sudah pasti masuk kualifikasi dari pembangunan jalan. Dan sisi sebelah kanan saya ini juga sudah ada kayak semacam pondasi juga ya untuk penguatan ya dari sisi kanannya ini. Dan kita lihat apa saja yang belum diselesaikan, karena ini ada ini apa namanya kemungkinan besar ini akan digunakan untuk pemasangan lampu ya. Ya ini tiangnya ini yang kemungkinan ya ini akan dipasang hari ini mungkin ya, tapi di sebelah mananya saya belum tahu, tapi yang pasti ini tidak jauh dari jembatan sudah pasti. Dan bisa saya sampaikan juga, dan jembatan ini nantinya akan dicat warna hijau ya ternyata ya, warna biru ya, warna biru ya sebelah kiri saya, tapi yang sebelah kanan saya masih putih, masih dasar, berarti kemungkinan besar ini akan dicat juga warna biru ya. Dan di sebelah sini ya, ini kemungkinan besar juga nanti akan ada penamaan jembatan Pasar Uyut atau Kaluyut ya, tapi belum, nunggu pengecekan juga. Sambil melihat ya, kita lihat dulu keliling nih, kita kelilingin dulu ya kondisi konstruksinya. Nah ini kondisi konstruksi yang sebetulnya sudah diaci ya, tinggal di amplas aja nih, tinggal dihalusin, lalu mungkin nanti akan dicat, mungkin ya akan dicat apakah sama dengan yang sebelah sana itu warna biru, kita lihat ya nanti perkembangannya. Lalu kita lihat yang sebelah sini ini nih, yang di bawah sini nih. Nah sebelumnya kan saya pernah bilang ini adalah sambungan ya antara girder yang di bawah sana dengan ini apa namanya pondasinya ya, tapi ini ditutup. Kalau saya lihat ini kayak bentuknya lunak gitu ya, saya nggak tahu, mungkin sobat infra yang ingin komentar kira-kira nih bahannya apa ya. Ini rapet nih ya, jadi kemungkinan di bawahnya ada rongga sedikit mungkin ya untuk pemuaian, mungkin aja. Oke, kita kembali ke sebelah sini. Nah ini pembatasnya sudah dicat warna putih, mungkin ini untuk dasar aja karena yang sebelah kirinya itu warna biru, tinggal mungkin pengecatan warna biru aja, tinggal finishing yang sangat-sangat ringan ya. Oke, kita telusuri. Nah, ini juga belum ya, mungkin ini akan cat dasar, warnanya bisa jadi warna biru, bisa jadi ya. Dan ini juga masih basah ya, nampaknya juga baru diaci ya bahasa saya sih ya kan, agak menjorok ke dalam sih Pak, agak menjorok ke dalam ya. Dari sebelah sini ini lebar nih, ini melebar ya, melebar lalu menjorok ke dalam ya, aspal ya masih tutup. Nah kita coba bergeser ke sini, sama juga sama
ini juga sudah diaci ya, sudah dihaluskan, tinggal dicek dasar sih sebetulnya, tinggal dicek dasar aja gitu kan, untuk memperindah atau mempercantik dari jembatan ini ya. Oke, mungkin bagi sobat infra yang pengen tahu, yang belum tahu tapi yang sudah tahu terima kasih, tapi yang belum tahu mungkin boleh saya sampaikan nilai proyek ini itu ya, nilainya 1,9 miliar ya nilainya itu. Sumber dananya itu dari pemerintah Pemkab Kabupaten Bekasi ya, tahun anggaran tahun ini ya 2025. Nilai proyeknya itu 1,9. Pelaksana itu PT Lavensi Liviuli Tupado ya, ini basisnya memang di Bekasi. Dan waktu pelaksanaannya itu kan kita tahu dimulai tanggal 25 Februari 2025 dan selesai tanggal 24 Juli. Jadi kalau berdasarkan kontrak itu dilihat dari sekarang ya, masih ada sekitar 15 hari lagi atau sekitar 2 pekan lagi kontrak ini harus selesai ya, begitu. Nah, mungkin bagi sobat infra yang ingin ngasih masukan, kritikan terkait dengan proyek ini, bolehlah kita diskusi di kolom komentar ya. Kita beralih ke sebelah sini. Dan ini pembatas yang di sebelah kanan ini ya, nampaknya sudah dicat warna biru, tapi memang belum semuanya dicat secara tuntas gitu ya. Dan mungkin hari ini juga akan dikerjakan lagi gitu kan. Nah, ini saya bingung, jangan bingung ya. Pemasangan dari ini kemungkinan besar untuk tiang listrik ya, penerangan gitu ya, untuk CPU-nya, untuk untuk penerangan listriknya. Apakah mungkin nanti menggunakan tenaga surya, kita lihat juga. Tapi kalau dari sisi penempatannya saya belum bisa melihat, belum ada titiknya itu di sebelah mana ya. Mungkin begitu ya, karena ini studio saya ambil karena belum ada pemasangan, masih seperti ini. Dan ini penampakan dari Jalan Raya Bosi ya, tuh lihat di depan saya itu masih ada rekayasa lalu lintas. Tadi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, lihat tuh dialihkan ya ke kanan, dari kanan saya posisinya itu dialihkan ke kanan, masuk ke area perumahan. Dan memang betul ini menjadi bukan keluhan, tapi memang banyak banget yang ayo dong jembatan diselesaikan biar kita bisa lewat gitu. Karena di Februari loh, ini sekarang sudah bulan April, sudah bulan Juli, cukup lama ya. Jadi masyarakat benar-benar mendambakan kondisi jembatan ini benar-benar bisa digunakan sehingga mobilitas masyarakat itu menjadi lancar gitu ya. Harapannya sesuai dengan kontrak itu benar-benar cepat selesai, cepat digunakan, sehingga masyarakat sudah semakin bangga nih ya dengan hadirnya jembatan ini. Anggarannya cukup besar loh pembangunan dari jembatan ini. Oke, saya coba mau lihat keliling dulu ya, dari si landscape-nya ini jadi jauh kali ya, biar enak. Meskipun masih ditutup gini, kayaknya bisa kegambar kali ya bagaimana kondisi jembatan ini nih. Sebentar, saya geser dulu ya. Nah itu, jadi yang tadi saya tampilkan sebelumnya, kendaraan bermotor dibuang ke dekat area perumahan, keluar di sini. Ini untuk motor ya. Nah ini kan di aspal ya, aspal, tapi sebelah sini beton, coran, beda ya, sambung menyambung. Oke, ini ada toko bangunan sebelah kiri saya. Di sini tempat ponsel ya, setahu saya tuh banyak juga ya. Nah ini kondisi terkini dari Kali Uyut ya, jembatan Kali Uyut atau Pasar Uyut. Nah jadi kalau sobat infra perhatikan, ini saya posisi berdiri tepat ya kan di tengah-tengah jalan, dan di sebelah kiri saya itu ada pembatas gitu ya, kayak dibuat beton gitu, pondasi, tapi miring begini ke sini, tidak lurus ke sini ya, tapi miring menjorok ke sini ya kan, bukan lurus begini gitu ya. Mungkin ada maksud tertentu ya kan, karena itu mungkin lahan dari sebelah kirinya, lahan dari pertokoan, jadi mungkin ini dibuat menyempit agak ke dalam seperti itu ya, menyesuaikan, bisa jadi menyesuaikan dengan jalan. Kalau dari sisi ketebalan ya bisa kita lihat tuh, lumayan tebal ya. Nah ini lumayan tebal ya posisinya.
kardusnya lumayan tebal, bisa disaksikan bersama sobat infra ya, bagaimana kondisi dari jembatan kali. Oke, ini sepertinya sehari kemarin ya ditentaskan ya, menggunakan batu kali lah tuh, kuat ini batu kalinya, menggunakan batu kali ya. Bekasnya masih basah sih kelihatannya tuh, masih basah ya. Tebal ya di sebelah sini ya, dan kita lihat sisi sebelah sini ya, sisi kalinya aja. Dan ini kali Uyut ya, airnya hitam, ini mengalir ya sampai ujungnya ke CBL. Oh, di sebelah Yudit sebelah sana juga di pondasi juga, tapi memang hanya disambung aja tuh, lihat ya, disambung aja. Nah ini nih ya, ada stempel dari pelaksana proyek ya, yang tadi saya sampaikan juga, yang memegang proyek senilai 1,9 miliar. Dan sepertinya KSO ya, KSO itu bukan ya kira-kira kalau dalam proyek ini, berarti KSO ya, kalau bisa join gitu. Ada dua apa namanya, ini dua perusahaan di sini ya, ada dari Lavensi itu dan ada PCI. Nah PCI itu setahu saya sih produsen dari ini apa namanya, precast gitu ya, girder gitu, join ya, itu kerjasama seperti itu ya. Nah ini adalah penampakan itu yang saya bilang, dulu ketika sebelum ada pemasangan girder ya, ini kan tadinya kan girder kan sebetulnya, girder ya, ini pondasinya itu baru pondasi ya, tinggal ditumpang aja gitu ya. Sobat infra yang ingin memberikan masukan, kritikan maupun usulan terkait dengan jembatan Kaliut ini, silakan saja masuk di kolom komentar. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin ada sesuatu yang mungkin terlewatkan dari saya, silakan masuk saja di kolom komentar, kita berdiskusi sehat. Oh iya, belakangan ini saya banyak banget di kolom komentar itu komentar-komentar judi online atau judol ya, mungkin bisa lihat gitu ya. Dan kalau memang nggak sengaja menemukan komentar-komentar judi online itu, tolong diabaikan saja ya. Saya sudah berapa kali mengingatkan kepada sobat infra semua bahwa saya bingung aja gitu kan, kok banyak banget komentar judul masuk, dan saya pikir punya saya aja, ternyata banyak banget youtuber yang kolom komentarnya isinya judul semua. Aduh, saya nambah bingung tuh kondisinya. Udah saya baikkan aja, kalau lagi sempat saya hapus satu-satu, cuman ya capek juga gitu, jadi tolong diabaikan. Saya doakan lagi kepada sobat infra yang menonton video ini, saya doakan sehat selalu, panjang umur dan mudah rezeki, amin amin ya robbal alamin. Dan bagi sobat infra juga, kalau misalnya sedang menonton video ini tiba-tiba ada iklan muncul, tolong jangan di skip ya, jadi tonton aja dulu iklannya biar saya tambah semangat untuk menghasilkan produksi-produksi dari video-video terkait dengan infrastruktur, apapun infrastrukturnya ya, normalisasi, pembangunan jalan, jembatan gitu ya, jalan raya, apapun itu deh, akan saya update selalu jika memang waktu saya ada untuk mengupdate. Begitu sobat infra ya. Oke, sobat infra mungkin pernah kali ya melihat beberapa proyek infrastruktur seperti jembatan ini di sejumlah daerah, bagaimana durasi pembangunannya gitu kan. Karena setiap saya upload dari video di Kaliut ini, banyak banget yang komentar bahwa kata pembangunannya lama, padahal itu kan sudah terplanning ya, sudah terkontrak gitu ya, bahwa misal pembangunan dikerjakan selama 5 bulan misalnya atau 4 bulan misalnya. Bukankah memang sudah planning ya kan, dibangun dengan durasi tertentu. Jadi gini, saya hanya menginformasikan ya, kalau saya kan beberapa kali mengikuti proyek-proyek infrastruktur ya yang ada di Indonesia ya, misalnya jalan tol misalnya gitu kan, pembangunan berbasis elevated, misalnya dibangun melayang atau membangun berbasis di bawah gitu kan, itu kan beda-beda pola pembangunan dan durasi lamanya. Jadi sebetulnya mereka tuh sudah sesuai dengan kontrak gitu kan, misal dikerjakan setahun, ya sudah setahun mereka harus selesai gitu kan.
Nah mungkin publik juga harus tahu bahwa pembangunan ini berapa lama sih. Nah itu yang sebetulnya harus disosialisasikan sejak awal, bahwa betul gitu kan, bahwa pembangunan dari kayak misal di depan saya ini, pembangunan jembatan ini harusnya dibangun selama 4 bulan sesuai kontrak gitu kan, misal dari Februari sampai dengan bulan Juli misalnya, seperti itu gitu. Jadi tahu. Nah jadi mungkin masyarakat yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya, dalam artian begini, oh iya benar sesuai kontrak ya, pembangunannya memang dibangun sekian bulan gitu kan. Ini kalau misalnya nggak tahu, tidak disosialisasikan, jadi mengawang-awang aja, ini berapa lama sih gitu pembangunan gitu kan, satu. Nah kedua, kalau memang toh pembangunan itu dibangun selama 4 bulan, mungkinkah akan lebih cepat, bisa dikerjakan lebih cepat? Nah seharusnya sih mungkin bisa kali ya, mungkin gitu ya. Nah terkait dengan hal ini, mungkin Sobat Infra bisa masuk di kolom komentar, misalnya mengomentari yang tadi saya sampaikan terkait dengan durasi pembangunan yang sudah ditentukan dalam kontrak gitu kan. Kalau misalnya ditentukan dalam kontrak itu 4 bulan, nah apakah harus benar-benar sampai 4 bulan baru tuntas, atau gitu kan sebelum kontrak selesai sebetulnya pembangunan itu bisa diselesaikan. Nah mungkin ada Sobat Infra yang expert di proyek Infrastruktur ini, silakan masuk di komentar gitu kan, apakah bisa seperti itu sebelum kontrak habis proyek diselesaikan, atau mungkin ngepasin dengan proyek dengan jatuh temponya itu. Nah itu dia, silakan Sobat Infra yang ingin berkomentar masuk ke kolom komentar, jadi kita diskusi sehat aja ya. Oke, di sini kayaknya ada sejumlah masyarakat yang sedang melihat-lihat bagaimana kondisi jembatan Kaliuyut yang akan selesai dan tak lama lagi juga akan diresmikan. Mudah-mudahan diresmikan oleh KDM ya, sama gubernur Jawa Barat atau bupati. Kita lihat aja nanti, karena saya belum gali info gitu ya, kira-kira siapa yang akan meresmikan. Nanti akan saya infokan segera. Mudah-mudahan sih disegerakan oleh pihak-pihak terkait ya. Semoga saja ya, paling tidak ya kendaraan yang diputar ya, yang diarahkan ke perumahan, semoga sudah tidak ada lagi, langsung diarahkan ke sini. Kasian sih kalau masyarakat pengguna jalan yang buru-buru pengen bekerja sementara kena macet segala macam. Wah itu kasihan banget, repot, benar repot banget. Kebayang terutama yang pakai mobil ya, karena kan di area pemukiman itu padat penduduk ya kan, dan antrian, wah pokoknya kebayang deh, karena saya udah berapa kali nyobain ke area perumahan ke dalam sini nih. Di jam-jam sibuk itu benar-benar bikin kita puyeng biasanya, belum hujan, apalagi di area ke dalam rumahan ini banjir kadang-kadang ya, itu yang agak merepotkan juga. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita lihat ketebalan dari cor dan gabungan dengan aspal hot mix. Ini yang warna putih di bawah adalah hasil cor-coran ya, yang cukup tebal gitu kan. Sementara yang hitam ini adalah hasil dari aspal hot mix ya. Betul. Ketebalannya sekitar 5 cm kurang lebih. Sampai ke sebelah sana ya 5 cm lebih sedikit lah. Cukup tebal ya. Mungkin Sobat Infra yang pengen tahu tentang aspal hot mix mungkin bisa browsing aja gitu kan, itu bahannya apa aja, sudah banyak di internet gitu kan tentang aspal seperti ini. Dan oh iya, tadi saya lihat di sisi sebelah sana ya, di sisi sebelah sana. Kita lihat sisi sebelah sini. Tadi saya lupa, belum ngecek lagi. Kira-kira gimana penampakannya? Oke, ini penampakan dari jembatannya. Nah, ini nih. Oh, di sini ada dikasih akses ya buat kendaraan masuk di sebelah sini. Dikasih akses. Dan ini penampakan sebelah sini nih. Sebelah sini ya, keren ya. Keren apanya sih, masih berantakan gini tuh. Oke, jadi karena ini sangat tinggi ya, cukup curam, makanya dikasih akses turunan untuk kendaraan roda 4 terutama ya, karena cukup curam posisinya gitu ya, masih ditutup, belum boleh lewat. Oke. Sebelah sana ada rumah toko yang sekarang masih berprogres, tapi yang sebelah sana sudah beres tuh, persona Arupaya.
mungkin ada yang minat sobat Impra mau beli rumah toko di sini, mumpung lagi dibangun nih sebelum sold out. Ini saya belum melihat ada pekerja konstruksinya yang datang. Biasanya saya sudah melihat tapi ini belum. Wah ya, ada banyak orang melihat nih ya, penasaran jembatan ini. Tuh, ada yang kepo-kepo gitu ya, ada yang kepo melihat jembatan Kali Uyut ini. Nah, nanti pas saya datang lagi ini pas sudah terpasang, kira-kira di sebelah mana pemasangannya ini kita lihat ya, kiri atau kanan. Bahannya apa ini? Beton, besi, perak, atau baja, atau apa ya bahannya ini? Ini ada dua ya. Jadi ada 4 batang, tapi nanti kemungkinannya jadinya ada 2 karena disambung tuh yang lengkungan itu nanti akan disambung dengan posisi yang berdiri tegak nih. Ini nih akan disambung nih nanti sama yang lengkungan ini. Gitu. Oke, baik. Sementara mungkin sampai sini dulu ya sobat Infra, untuk mengupdate bagaimana kondisi jembatan Kali Uyut Pasir ya di Cibitung Kabupaten Bekasi ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat Infra semua, dan terutama bagi warga Cibitung ya, bagi warga Cibitung yang akan melintas di jembatan ini. Semoga segera bisa melintas dan lancar semuanya gitu ya. Oke, ini disangkanya warga ada yang bisa melintas ya, ternyata belum bisa. Oke. Pak, minta tolong fotoin ya. Ya. Bu, ini jembatan mau beres nih. Gimana harapannya, Bu? Harapannya itu biar nggak macet ya. Terus biar nggak banjir juga ya Pak. Soalnya dia dampak. Oh, kena dampak. Dampaknya di Trias. Oh, di Trias kena Ya, dampak. dampaknya dari sini alirannya ya. Oh. Biar apa nggak macet lagi ya. Karena Iya. udah diperluas sedikit. Itu aja sih harapannya ya. Oh, Biar iya. nggak banjir aja. Oh, sebelah sini mungkin Bu biar enak berdua. Gitu Bu. Sering lewat jalur ini nggak Bu? Ya, Sering? setiap jam setiap menit sih lewat sih Pak. Oh. Karena aktivitas kita ya lewatnya jalur sini Pak. Oh gitu. Jadi selama ada pembangunan ini diputar ke perumahan, jadi merepotkan juga ya? Ya, jadi muter-muter ya, waktu juga maksudnya jadi nambah waktu ya kan. Kalau lewat sini kan kita cuma ke depan doang udah langsung. Kalau muter-muter itu kan waktu juga jadi terhambat semuanya ya. Jadi jarang keluar jadinya Pak semenjak ini. Semenjak ada jembatan ini lagi dibangun ya? Muter-muter gitu. Nah ini kalau saya lihat sepertinya kan sudah mau finishing ya. Kalau berdasarkan kontrak saya lihat tuh di sebelah kanan itu selesai tanggal 24 Juli. Berarti kalau sekarang tanggal 10 berarti sekitar 2 pekan lagi akan selesai gitu ya. Berarti peresmian. Ada kabar diresmikan siapa ini nantinya? Katanya sih sama orang Pemda ya. Orang Pemda. Oh ya, orang Pemda. Bupati mungkin? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tadi orang Pemda ada yang ke sini ya. Katanya sih gitu sih, baru informasinya. Mudah-mudahan KDM ke sini ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi kan emang sering ke sini, cuman nggak mampir lewat sini. Oh, sering ke sini tapi nggak mampir ya. Kemarin Betul. aja sambil muter-muter itu yang ke desa ya, ke desa ya. Iya. Yang ada acara di Surahan kan. Oke. Sampai lewat JP kan dia. Iya, benar. Lewat Trias. Emang. Oke, baik Ibu. Terima kasih wawancaranya. Nanti bisa lihat di YouTube saya juga. Ada di YouTube saya namanya Ayos Carlos, bisa dilihat. Ayos Carlos. Coba saya. Gabung aja nanti bisa dilihat. Itu ada video-video saya terkait ini. Banyak juga lah, ada kali segala macam, ada jalan gitu. Boleh dilihat, nanti ada wawancara Ibu juga di situ. Izin saya masukin ke YouTube ya Bu ya. Oke, sekali lagi selamat berfoto-foto ria ya Bu. Sebelum dilewatin, jadi kenang-kenangan saya perdana bisa foto di sini. Begitu Ibu ya. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Sudah ketemu YouTube-nya? Sudah belum? Oh sudah, lah itu dia. Gitu. Oke, silakan di subscribe.
semoga berkah ya kan. Iya, Gitu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Dengan Ibu siapa, Mam? sama dengan Ibu Devi dan Mama Vina. Asli warga sini? Asli, Oh, asli warga sini. Berapa? asli yang ini. Yang asli dari sebelum ada perumahan berarti? Iya. Masih dulu apa? Sawah atau hutan? Kalau di belakang rumah tuh perkebunan gitu kan, tapi kalau yang sebelah sini sawah. Kalau sini sawah ya? Kalau ini memang udah ada jalan. Emang udah jalan ya? ada jalan. Selebar ini? Iya. Oh, sering banjir? Enggak sih. Enggak ya? Berarti belakangan aja banjir ya? Oke, Sebelum oke. ada perumahan nggak pernah banjir. Oh, Berarti gitu ya. gara-gara ada perumahan ya. Nggak boleh salahin juga sih. Tapi kan emang dulu mah kan emang adanya sawah, Iya. perkebunan kan. Jadi nggak ada banjir. Nggak ada banjir ya, betul. Ya mungkin sekarang emang udah banyak pembangunan juga kan. Iya. Jadi penyerapan airnya juga Kurang ya? berkurang. Iya. Oke. Mungkin dari itu juga banjirnya. Siap. Oke, Ibu, terima kasih selamat berolahraga ya, mumpung masih pagi. Mari, Bu. Oke. Itu jadi wawancara saya dengan salah satu warga di sini yang merupakan yang satu asli warga sini ya. Dan tahu bagaimana kondisi terkini, kondisi Cibitung dari dulu dengan sampai saat ini. Oke, sementara mungkin sampai sini dulu ya video saya di Kaliyut untuk mengupdate terkait pembangunan Kaliyut. Demikian, semoga sobat kita semua sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan video sini bermanfaat bagi sobat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam infrastruktur.